Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kristus Solo bersama saya Pendeta Daniel. Mari bersama kita berdoa mohon kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dari kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa menerima pesan firman pada hari ini. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan juga petunjuk bagaimana kami hidup. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama kita menyimak bacaan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 3 ayat 14 sampai 24. Kejadian 3 ayat 14 sampai 24 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan dengan perutmu lah. Engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu. Waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jemaat terkasih, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Dan dalam pilihan-pilihan yang kita ambil melahirkan yang namanya konsekuensi. Akibat dari pilihan yang kita ambil. Kalau pilihan yang kita ambil itu baik dan benar, maka lahirlah konsekuensi yang juga baik dan mensejahterakan. Tapi kalau pilihannya yang kita ambil itu salah, maka konsekuensinya pun juga bisa buruk. Dalam bacaan yang kita baca bersama-sama, kita melihat tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa ketika mereka mengambil pilihan yang salah. Mungkin sudah berkali-kali kita sudah tahu kisah ini, dan kita biasanya menyalahkan ular. Kenapa ular menggoda manusia? Tetapi kalau kita simak dengan baik, ular tidak pernah menyuruh manusia untuk mengambil buah itu. Ular hanya memberikan informasi yang ternyata menggoda manusia itu untuk melanggar perintah Allah dengan mengambil buah yang sudah Tuhan larang. Jadi jemaat Tuhan, dalam setiap pilihan-pilihan yang harusnya kita ambil atau yang mau kita ambil, terkadang juga ada selipan-selipan godaan yang bisa membuat kita mengambil pilihan yang sepertinya baik, sepertinya menggiurkan, sepertinya enak, tapi pilihan itu membuat kita jauh dari Allah dan melahirkan konsekuensi yang buruk dalam kehidupan kita.
Ketika Hawa kemudian tergoda dengan informasi yang ular itu berikan, ia mau melanggar perintah Allah. Adam pun yang hadir di sana, yang jelas tahu soal perintah itu, bahwa buah itu tidak boleh disentuh apalagi dimakan, membiarkan istrinya Hawa mengambil buah itu. Bahkan Adam ikut memakannya. Nah, jemaat terkasih, pilihan yang mereka ambil melahirkan sebuah konsekuensi yang jelas. Kita semua tahu bahwa kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sulit karena mereka jauh dari Allah. Adam sendiri harus bekerja dengan susah payah. Tanah yang ia kerjakan menjadi tanah terkutuk, dikatakan ada semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan. Nah, pada bagian ini jemaat terkasih, kita perlu garis bawahi bahwa yang dikutuk oleh Tuhan bukan pekerjaannya Adam, tapi tanah yang akan diusahakan. Artinya adalah ketika kita dipanggil buat bekerja, itu bukanlah konsekuensi atas dosa. Pekerjaan adalah panggilan kita dari Tuhan. Bahkan ketika Adam sebelum berdosa, dia sudah dipanggil untuk bekerja mengusahakan Taman Eden, bukan? Jadi pekerjaannya tetaplah mulia. Tetapi akibat konsekuensi dosa itu, Adam harus mengerjakan tanah yang sulit. Tadinya tanahnya mudah di Taman Eden, tapi ia harus keluar dari Taman Eden dan mengerjakan tanah yang sulit. Nah, jemaat Tuhan, bukankah kita bisa melihat saat ini konsekuensi atas pilihan dosa yang diambil oleh manusia membuat manusia menjadi rusak relasinya dengan alam. Coba lihat akhir-akhir ini. Fakta menunjukkan bahwa alam sekitar kita, lingkungan alam di bumi ini semakin lama semakin rusak. Salah siapa? Bukankah rusaknya alam ini karena konsekuensi dari pilihan yang manusia ambil? Dan barangkali kita semua telah terlibat di dalamnya. Perempuan dikatakan akan melahirkan dengan susah payah yang sangat banyak. Artinya apa? Artinya adalah ketika proses bersalin sebelum dosa itu terjadi, mungkin sudah sakit secara alamiah, secara manusiawi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya adalah melahirkannya makin sakit. Tapi jemaat Tuhan, dalam proses melahirkan saat ini, memang ada proses sakit meskipun sekarang sudah maju dengan teknologi sesar, tapi ada rasa sakit yang dialami. Setelah sakit itu dialami, bukankah ada kebahagiaan dari para ibu, dari para orang tua ketika mereka melihat anak mereka lahir? Nah, di sini saya melihat bahwa dalam sakit yang diderita oleh manusia, ternyata ada kebahagiaan yang Allah selipkan. Dan bukankah ini sebagai bentuk kasih setia Tuhan dalam hidup manusia? Terlebih lagi kalau kita baca di ayat 21, jemaat terkasih, setelah narasi yang menyedihkan mengenai konsekuensi karena dosa, di ayat 21 kita melihat, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Nah, jemaat Tuhan, tadinya manusia telanjang, tapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka berdosa, mereka menjadi malu. Kok malu? Kenapa? Karena mereka merasa ada yang salah dalam dirinya. Kemudian mereka membuat sebuah pakaian sederhana dari tumbuh-tumbuhan untuk cawat mereka. Tapi di sini ketika Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan masih baik. Ada kasih karunia Tuhan. Dibuatkan pakaian dari kulit binatang yang lebih awet daripada tumbuh-tumbuhan yang bisa rusak, menjadi pakaian permanen buat mereka. Dan bukankah ini menjadi satu ayat penghiburan? Di tengah-tengah konsekuensi dosa yang kita alami, ada kasih karunia Allah yang masih diberikan buat kita. Bahkan sekarang, sebagai umat perjanjian baru, kita sungguh bersyukur karena ada anugerah keselamatan dalam Kristus. Dosa kita tidak selamanya tetap ada, tapi diampuni, dipulihkan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka jemaat Tuhan, sebagai manusia-manusia baru,
Janganlah kita kemudian kembali pada manusia lama kita, yang dengan sembrono mengambil pilihan hidup tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sebagai manusia baru, kita harusnya menjadi manusia yang berbeda, yang mempertimbangkan betul atas setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Mempertimbangkan betul atas konsekuensi yang akan kita hadapi. Maka minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, agar dalam kehidupan ini kita tidak salah pilih. Memilih pilihan yang sulit tapi benar di hadapan Tuhan, daripada memilih pilihan yang gampang tapi kemudian membuat kita jatuh pada konsekuensi yang buruk. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.